Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bermajelis dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita di malam hari ini majelis ke-65 di kitab ini, masih di pembahasan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di malam hari ini kita akan masuk di hadits 282. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qara'tumul Fatihati faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha rawahu Daruqutni wa sawwaba waqfah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila kamu membaca Al-Fatihah maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena ia termasuk salah satu dari ayatnya. Riwayat Ad-Daruqutni dan membenarkan sebagai hadits mauquf. Ini hadits terkait dengan bacaan basmalah. Apakah dia ayat pertama dalam surah Al-Fatihah atau bukan? Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni sebagaimana yang Al-Hafidh Ibn Hajar katakan di kitab beliau jilid 1 halaman 312. Adapun derajat hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni secara marfu dan mauquf. Kalau kita membuka di kitab Imam Daruqutni menyebutkan hadits ini, beliau sebutkan dalam dua bentuk. Secara marfu maksudnya seperti lafaz ini. Dari Abu Hurairah, qolan Nabi, itu namanya marfu. Dia angkat ke Nabi haditsnya. Istilah marfu yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi. Ucapan itu atau perbuatan itu atau pembenaran, pengakuan itu disandarkan kepada Nabi, diistilahkan dengan hadits marfu. Kalau sahabat bilang qolan Nabi, atau sahabat bilang Nabi melakukan, atau sahabat bilang Nabi membenarkan, maka itu namanya hadits marfu. Ad-Daruqutni menyebutkan hadits ini secara marfu, berarti disandarkan kepada Nabi. Dan mauquf itu disandarkan kepada ucapan sahabat atau perbuatan sahabat atau pembenaran dari sahabat. Kalau ada dikatakan Umar berkata, Abu Bakar berkata, Umar berkata, Utsman berkata, Ali berkata, demikian pula sahabat lain, itu disebut dengan istilah
mauquf. Itu disebut dengan istilah apa? Mauquf. Ini istilah hadits ini. Jadi ucapan disandarkan kepada Nabi namanya marfu. Ucapan yang disandarkan kepada sahabat namanya mauquf. Nah, hadits ini yang ada di hadapan kita ini dinukil dari Abu Hurairah secara marfu, berarti dia katakan, dia sandarkan kepada Nabi. Dan secara mauquf, yaitu berarti ucapan dari Abu Hurairah. Itu maksudnya. Jadi dalam kitab Al-Imam Ad-Daruqutni, ini hadis disebutkan secara marfu dan secara mauquf. Dan beliau, yaitu Al-Imam Ad-Daruqutni, menguatkan dia mauquf. Dari ucapan siapa? Dari ucapan Abu Hurairah. Kalau kita membuka kitab Al-Imam Ad-Daruqutni, beliau berkata di akhir hadis, wal mauquf asah. Dan yang mauquf itu lebih sahih. Itu lebih sahih. Juga hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di jilid 2 halaman 45. Dan beliau mengatakan yang mauquf lebih sahih. Jadi sama. Iya. Sehingga hadis ini dhaif secara marfu. Dhaif dari Nabi yang mengatakan basmalah itu ayat pertama dari Al-Fatihah. Yang benarnya ini dari ucapan Abu Hurairah. Dan dari sini bisa kita tahu kenapa Abu Hurairah di pekan lalu menjaharkan basmalah. Karena menurut Abu Hurairah itu basmalah adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Inilah yang kita harus pahami. Fikih hadits berdasarkan hadits ini, basmalah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Itu sebenarnya berdasarkan hadits ini. Iya. Namun hadits ini dhaif. Sehingga kita susah membangun hukum di atas dhaifnya ini hadits. Hadits ini dhaif. Iya. Olehnya karena hadits ini dhaif, mayoritas berpendapat bahwa basmalah bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Basmalah adalah ayat tersendiri pembuka setiap surat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Kecuali surat At-Taubah. Dan ini pendapat yang paling mendekati kebenaran. Kenapa? Alasan kita itu hadits yang ada di buku ini, ucapan Abu Hurairah ini, atau sandarkan Abu Hurairah menyandarkan kepada Nabi, ini diperselisihkan. Apakah ini ucapan Nabi atau ucapan Abu Hurairah? Apakah ini ucapan Nabi atau ucapan Abu Hurairah? Imam Ad-Daruqutni meriwayatkannya. Al-Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkannya. Mereka berdua membenarkan ini ucapan Abu Hurairah. Iya. Syarat kita berhujjah dengan ucapan sahabat, karena sahih dari Abu Hurairah ini ucapan, itu dengan syarat tidak menyelisih dalil dan tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Kita melihat apakah ucapan Abu Hurairah ini menyelisih dalil atau tidak? Maka jawabannya di sana ada hadis dari Abu Hurairah sendiri. Ada hadis dari Abu Hurairah sendiri, riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Ini supaya kita tahu nanti apa yang harus kita pilih yang sahih. Basmalah ini ayat pertama atau bukan? Kita lihat riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah sendiri, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bima yarwi an rabbi," terhadap apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya, yaitu hadis qudsi.
Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi as-sholah, saya membagi as-sholah. As-sholah maksudnya Al-Fatihah. Al-Fatihah nama lainnya adalah as-sholah. Karena tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Makanya dinamakan dengan as-sholah. Saya membagi as-sholah antara kunanta dan antara hambaku menjadi dua. Wali abdi mas'al. Untuk hambaku apa yang dia minta. Fa'idha qolal abdu, jika hambaku berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika hambaku membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan berfirman, Hamidani abdi. Hambaku memuji. Wa idha qala ar-Rahmanir Rahim. Jika dia berkata, Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah berkata, Atna alaiya abdi. Hambaku kembali mengulang pujian terhadapku. Poinnya adalah Allah katakan jika hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seandainya basmalah ayat pertama, maka Allah akan bilang begitu. Allah akan katakan kalau hambaku mengucapkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bertentangan dengan ucapan Abu Hurairah tadi. Dan kalaupun itu benar dari ucapan Nabi, maka ini bertentangan dengan yang lebih sahih. Muslim. Itu pun hadits qudsi. Riwayat Muslim, itu pun hadits apa? Qudsi. Allah yang menyatakan kalau hambaku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi hadits yang kita baca sebelumnya. Ini juga sebagai dalil. Ini hadits Anas yang ke pekan lalu. Makanya saya bilang kalau seandainya dikedepankan basmalahnya, baru yang kemarin itu lebih bagus. Hadits ini Anas yang kita baca pekan lalu. Bahwa Anas bilang anan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar kanu yaftatihuna shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Bukhari Muslim. Adalah mereka membuka solat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkurun. Ditambah oleh Muslim. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim menambahkan tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awalil qiraatin wala fi akhiriha. Di awal bacaan tidak pula di akhirnya. Ini termasuk dalil. Ini Bukhari Muslim dan Muslim. Bertentangan dengan hadis siapa tadi? Abu Hurairah dalam riwayat Imam Ad-Darqutni dan Al-Imam Al-Baihaqi. Ini lebih jelas. Makanya mayoritas tidak berpendapat dengan hadis Abu Hurairah ini. Mayoritas tidak berpendapat dengan hadis Abu Hurairah tadi. Ditambah lagi yang kemarin kita baca ini. Nuaim Al-Mujammir menukil bahwa Abu Hurairah menjaharkan apa? Basmalah. Itu penukilan apa? Dhaif. Nuaim Al-Mujammir menyelisih muridnya Abu Hurairah yang lain. Yang membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan ini kesimpulannya adalah apa yang dinukil dari Abu Hurairah menjaharkan basmalah dan menyatakan basmalah adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah, tidak ada yang sahih dari Nabi. Tidak ada yang sahih dari Nabi. Paling rendahnya adalah, paling tingginya adalah benar dari Abu Hurairah. Dan kalau bertentangan dengan yang Nabi dan sahabat, kita kedepankan apa? Nabi. Cara kedua, untuk berdalil dengan pendapatnya sahabat, tidak diselisih oleh sahabat lain. Nah, Abu Hurairah diselisih oleh Abu Bakar. Abu Hurairah diselisih oleh siapa? Umar. Kan begitu? Diselisih. Sehingga kita tidak berdalil dengan haditsnya Abu Hurairah. Adapun di mushaf ditulis dengan nomor 1, itu riwayat Quran. Itu salah satu riwayat Quran. Kan riwayat Quran beda dengan bacaan sholat.
Dalam riwayat Hafs ditulis nomor 1. Itu namanya riwayat. Itu riwayat. Itu ijtihad. Dari riwayat Quran yang menulisnya nomor 1. Adapun apakah dia ayat atau tidak dalam Al-Fatihah, maka yang paling kuatnya adalah yang dipilih oleh mayoritas ulama bahwa itu bukan ayat pertama. Bahwa itu bukan ayat yang pertama. Karena dalilnya lebih sahih, lebih kuat. Ya. Lebih kuat. Dan itu tentunya tidak bisa dipertentangkan dengan apa yang ada di sini. Hadits dari Abu Hurairah ini. Tidak bisa dipertentangkan dengan hadits yang dinukil dari Abu Hurairah. Cuman kita punya masalah, yaitu yang dilemparkan oleh ulama kita sebagai faedah tambahan. Karena sebenarnya ini sudah selesai dari masalah basmalah ini. Cuman di sana bukankah Al-Fatihah itu dikatakan sab'ul mathani, 7 ayat, tinggal itu saja. Iya. Kalau kita mengatakan basmalah bismillahirrahmanirrahim, bukan ayat pertama di atas pendapat mayoritas. Kan dengan basmalah dia 7 sampai akhir. Iya, 7 sampai akhir. Maka jawabannya tanpa basmalah itu memang sudah 7. Gimana itu? Itu alhamdulillahirabbil alamin itu 1. Ar-Rahmanir-Rahim 2. Maliki yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Iya. Dan ini kata para ulama mayoritas mengatakan lebih cocok. Karena ayat itu biasanya itu sama antara panjang pendeknya dalam satu ayat. Dalam satu surat. Rata-rata dalam satu surat itu panjang pendeknya ayat itu adalah sama. Kata mereka kalau misalnya kita anggap bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, maka ayat terakhir paling panjang dalam Al-Fatihah. Ayat terakhir paling panjang karena ihdinas siratal mustaqim itu tadi ayat ke-6 jadinya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7 jadinya panjang. Ini tidak cocok. Yang paling bagus adalah supaya seimbang panjang pendek ayatnya dengan membagi 2 ayat yang terakhir. Dengan membagi 2 ayat yang terakhir. Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Itu yang dikatakan oleh para ulama terkait dengan penomorannya kalau hilang basmalah dari ayat pertama. Dari ayat pertama. Ini semuanya adalah dijelaskan oleh mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan Al-Fatihah. Kita sudah selesai dari pembahasan Al-Fatihah. Sisa setelahnya amin. Pembahasan aminnya. Kata beliau di hadits 283. Wa anhu qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Rawahu Darqutni wa hasanah wal Hakim wa sahahahu wa li Abi Daud wa Tirmidzi min hadits Wa'il ibn Hujr nahwuhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala wa anhu darinya juga yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai dari membaca Ummul Quran yaitu Al-Fatihah
belum mengangkat suaranya dengan membaca amin, belum mengangkat suaranya dengan membaca amin. Hadits hasan, kata beliau, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Hakim serta sahih menurutnya. Ada pula hadits serupa dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Wa'il ibn Hujr. Jadi ini ada dua periwayatan. Sumber hadits Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni di jilid 1 halaman 335 dan Al-Hakim di jilid 1 halaman 223, dan hadits Wa'il ibn Hujr diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor 929 dan At-Tirmidzi di nomor 248. Derajat hadits ada dua hadis ini. Hadits Abu Hurairah dhaif. Kalau hadits Abu Hurairah bahwa Nabi baca amin dan mengangkat suaranya, dhaif. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Ishaq ibn Ibrahim ibn Al-A'la, dhaif haditsnya. Dan hadits Wa'il bin Hujr sanadnya sahih. Sehingga sebenarnya dhaifnya hadits Abu Hurairah itu tertutup, didukung. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakannya. Itu tertutup dengan haditsnya Wa'il ibn Hujr. Iya, hadits Wa'il ibn Hujr sahih, hadits Abu Hurairah dhaif. Iya, didukung hadits Abu Hurairah tadi dengan hadits yang sahih dari Wa'il ibn Hujr. Sehingga masalah bacaan amin ini, ya, nanti kita akan tetapkan dengan hadits Abu Hurairah. Dan sebenarnya kalau seandainya penulis membawakan hadits Bukhari Muslim, kita akan bawakan sebentar, itu lebih bagus. Lebih bagus. Kita lihat dulu fikih hadits dengan riwayat tadi. Disyariatkan baca amin bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendiri. Bagi imam disyariatkan dia baca amin. Makmum disyariatkan dia baca amin. Orang yang sedang sholat sendiri kalau membaca Al-Fatihah disyariatkan membaca amin. Disyariatkan membaca amin. Apa dalilnya? Akan disyariatkan bagi mereka membaca amin, ya, kita berdalil dengan hadits yang ada di buku ini. Rasul baca, Rasul membacanya. Tapi kalau kita meragukan hadits ini, maka di sana ada hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang penulis tidak sebutkan. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ammanal imam fa'aminu." Jika imam mengucapkan amin, maka aminkanlah. Itu kan jelas itu. Apabila imam mengucapkan amin, berarti imam ucapkan. Maka kalian makmum aminkanlah. Ucapkan juga amin. Ini jelas Bukhari Muslim. Ini jelas dari Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga, kata Nabi, idza qalal imam, apabila imam telah membaca ayat terakhir, ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Maka ucapkanlah apa? Amin. Ini sangat jelas. Iya, sangat jelas akan disyariatkannya membaca apa? Amin. Hadits sahih. Kemudian faedah kedua, disyariatkan baca amin dijaharkan bagi imam dan makmum dalam sholat jahriyah. Disunnahkan menjaharkannya. Lihat hadits Abu Hurairah. Walaupun sanadnya dhaif, tapi telah didukung dari hadits Wa'il ibn Hujr
dengan sanad yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya. Bahkan di hadits kalau kita memeriksa hadits riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi yang dari Wa'il ibn Hujur lebih jelas. Wa'il ibn Hujur berkata, "Kana Rasulullah idza qara'a waladdallin," adalah Rasulullah SAW apabila membaca waladdallin qala amin wa rafa'a biha sautah. Belum mengatakan amin dan belum angkat suaranya. Belum angkat suaranya. Dan dalam riwayat juga dengan sanad yang sahih, faqala, Nabi berkata amin wa madda biha sautah. Belum bentangkan suaranya, belum panjangkan. Amin, belum panjangkan. Belum panjangkan suaranya. Ini yang disebutkan dalam hadits yang sahih akan disyariatkannya baca amin dalam sholat jahriyah untuk dijaharkan. Dalam sholat jahriyah untuk dijaharkan. Dan sebagai faedah, karena belum tidak sebutkan lagi setelah itu, ucapan amin itu punya keutamaan. Di dalam hadits Bukhari Muslim tadi yang saya sebutkan, Nabi berkata, fa innal malaikata tu'amminu, karena malaikat itu mengaminkan juga. Fa innahu faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang bertepatan ucapan aminnya dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lewat. Diampuni dosanya yang telah lewat. Ini ada keutamaannya. Ada keutamaannya di hadits Bukhari Muslim. Demikian pula di hadits yang mengatakan tadi, idza qalal imam, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah, sesungguhnya siapa yang bertepatan ucapannya dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni untuknya apa yang telah lewat dari dosanya. Ini keutamaan membaca amin. Apakah imam baca atau imam tidak baca? Kita baca. Kita membacanya. Dengan ini alhamdulillah sudah selesai Al-Fatihah sekaligus bacaan amin. Bacaan amin. Berikutnya itu sudah masalah yang lain. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Kita adzan dulu. Kita masuk di tanya jawab. Sini ada pertanyaan, apakah wajib bagi makmum tidak mendahului imam dalam bacaan amin? Kalau kita melihat hadits riwayat Abu Hurairah di Bukhari Muslim tadi yang saya baca, idza ammana fa aminu, idza qala al-imam amin faqulu amin. Apabila imam
mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ya, di situ pakai menggunakan ya lafaz fa, huruf fa. Huruf fa itu ikut tanpa jeda. Tidak ada selang waktunya. Cuman ketika kita melihat riwayat yang kedua dari Abu Hurairah, juga riwayat Bukhari, Muslim, itu dengan lafaz idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka ucapkan langsung apa? Amin. Dari hadits ini kita mendapat faedah, boleh kita bersamaan dengan ucapannya imam. Karena kalau imam bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, setelah itu kan dia akan bilang apa? Amin. Di sini kata Nabi, ucapkanlah amin. Maka untuk lafaz amin tidak boleh mendahului imam, tapi boleh bersamaan dengan imam atau langsung setelahnya. Atau langsung setelahnya. Ini yang dipahami dari ya riwayat tadi. Ini yang dipahami dari riwayat tadi. Apakah onani termasuk dosa besar? Jika iya, apa dalilnya Ustaz? Allah. Iya. Keras ya. Alhamdulillah. Ini susahnya kita ya. Tapi dimaklumi, alhamdulillah. Tidak masalah. Iya. Karena orang tentunya butuh dalil untuk berpegang dengan sesuatu. Onani itu termasuk dosa dan tentunya dosa besar. Dosa besar karena dia masuk dalam kategori zina. Cuman dia zina dengan tangan. Pakai tangannya. Pakai tangannya. Kalau pakai tangan istri enggak masuk ya. Khusus yang sudah menikah. Khusus yang sudah menikah, kalau dia pakai tangan sendiri enggak boleh. Tapi kalau dia pakai tangan istrinya, halal. Istrinya bebas dia berkebun terhadap istrinya. Dia mau menanam di mana saja, boleh. Iya. Tapi kalau orang yang belum punya istri, dia istimna, melakukan onani, itu diharamkan. Adapun dalil itu di surat Al-Mu'minun, kita bisa baca di Al-Mu'minun kan ketika dibuka dengan firman Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, disebutkan setelahnya sifatnya. Disebutkan setelahnya sifatnya. Di antara yang disebutkan adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kelaminnya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kelaminnya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya, au ma malakat aimanuhum, atau yang dia miliki berupa budak. Sekarang tidak ada. Fa innahum ghairu malumin. Sesungguhnya mereka tidak dicela dalam hal itu. Tapi baca setelahnya. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mencari selain itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Selain itu, selain tadi yang disebutkan, selain istri dan selain siapa? Budak yang dia miliki. Selain istrinya, selain budak, jadi cuma dua yang tidak dianggap melampaui batas. Selain itu, kecuali itu saja. Selain itu, melampaui batas. Termasuk yang ditanyakan oleh si penanya, istimna. Ya, berhubungan badan dengan tangan sendiri. Ya, atau dengan bantalnya. Masuk juga. Pokoknya selain istri dan budak.
Jangan sampai, oh berarti tangan enggak boleh ya. Bantal boleh Ustadz. Tidak. Kecuali dalam keadaan tidak sadar. Mimpi itu, dia perlu bantal, dia kira istrinya. Nah itu lain lagi. Atau dia kira orang. Lain lagi. Dalam keadaan mimpi. Kalau dalam keadaan sadar, masuk dalam zina. Masuk dalam zina. Wallahu alam. Itu dalil yang dipakai. Apakah kakak atau adik tiri itu mahram? Dan bolehkah menikah dengannya? Bahaya nah ini pertanyaannya. Iya. Apakah kakak atau adik tiri itu mahram? Tergantung. Ini gimana ini modelnya? Apakah maksudnya kakak atau adik tiri tadi itu adalah yang sama-sama dibawa? Nah, kita dibawa oleh bapak kita. Atau kita dibawa oleh ibu kita begitu. Jadi bapak kita menikah dengan seorang janda. Sudah punya anak. Sama-sama bawa anak. Anaknya tidak mahram. Dipahami ini? Yang sama-sama dibawa. Adapun kita dibawa oleh bapak kita. Bapak kita menikah dengan seorang. Orang ini melahirkan anak dari bapak kita. Kan ada tiri juga namanya itu. Mahram. Mungkin bisa dipahami. Bisa jadi dipahami. Atau tidak. Alhamdulillah. Jadi yang sama-sama dibawa bukan mahram. Boleh menikah dengannya. Nah, jadi nanti ibu tirinya mertuanya. Judulnya itu ya. Iya. Bisa dipahami ini? Alhamdulillah aman itu kalau paham. Apakah boleh memakai duduk ik'a pada tahiyat yang pertama? Boleh. Duduk bersila juga boleh. Jangankan duduk ik'a, duduk bersila saja boleh. Karena sunnah kita duduk iftirash pada tahiyat pertama. Iya, sunnah kita duduk iftirash pada tahiyat yang pertama. Jika seorang makmum telah selesai membaca bacaan tahiyat awal, tapi imam belum selesai, apakah makmum mengulang lagi bacaan tahiyat atau diam sampai imam selesai membaca tahiyat awal? Kalau makmum berpendapat berdoa hanya setelah membaca tahiyat akhir, kita juga berpendapat itu salah. Karena sebenarnya adalah yang diperselisihkan sholawat, bukan doanya. Apakah ada sholawat di tahiyat awal? Itu yang diperselisihkan. Kalau berdoa, itu ada di tahiyat awal dan ada di tahiyat akhir. Barakallahu fiik. Begitu, harus kita pahami itu. Karena setelah Nabi mengajarkan tahiyat, tasyahud, Nabi berkata, nanti akan datang haditsnya di pembahasan tasyahud, fal yatakhayyar, fal yakhtar minad du'a masya'a. Hendaklah dia pilih dari doa yang dia inginkan. Jadi setelah kita baca tahiyat dan imam belum bangkit, kita pilih doa. Yang diperselisihkan sholawat. Apakah ada di tahiyat awal atau tidak? Bukan doanya. Kalau doa, silakan pilih doa. Silakan pilih doa. Wallahu alam. Kapan makmum mengikuti imam dalam gerakan sholat? Apakah misal saat ruku, imam sudah sempurna gerakannya, kita baru ikut ruku atau kapan Ustadz? Langsung setelahnya, kapan imam sudah
tunduk ruku, kita ikut setelahnya tanpa jeda. Tanpa jeda. Karena semua ikut itu tanpa pakai huruf fa. Idza raka'a farka. Jika dia ruku maka rukulah tanpa jeda. Jika dia ruku maka rukulah tanpa jeda. Jadi kita langsung ikut setelahnya. Wallahu a'lam. Bagaimana kita menanggapi tentang perihal apa ini? Salaf itu merupakan manhaj yang keras. Sedangkan Nabi menyampaikan agama secara penuh kasih dan kelembutan. Karena yang saya lihat di antara teman-teman yang baru mengenal agama dan paham syariat agama, mereka biasa menyampaikan syariat Islam secara langsung dan tidak memakai metode untuk penyampaian yang mudah untuk dipahami orang lain. Jadi mohon nasihatnya Ustadz, metode apa yang bagus kita lakukan untuk menyampaikan dakwah ini agar mudah dipahami dan diterima. Pernyataan kita di awal itu bermasalah itu ya. Iya. Menanggapi tentang perihal pendapat-pendapat sebagian orang bahwa salaf itu merupakan manhaj yang kasar. Tidak. Sebenarnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala katakan arhamun nas bin nas ya adalah as-salaf ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang paling sayang kepada orang adalah ahli sunnah wal jamaah. Iya, cuman karena mereka dianggap keras karena mereka kalau benar ya dibilang benar. Kalau salah dibilang salah. Itu saja. Iya. Mereka tidak takut celaan orang-orang mencela. Untuk mengucapkan yang benar. Untuk mengucapkan yang benar. Ini kadang orang anggap salah. Anggap kasar. Keras. Karena menyampaikan yang benar walaupun diselisih oleh orang banyak. Walaupun diselisih oleh orang banyak. Mereka kalau itu syirik ya syirik. Itu adalah bid'ah ya bid'ah. Iya. Kalau kasar yang dikatakan karena menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, itu tentunya tidak benar. Karena ahli sunnah wal jamaah yang dikenal dengan juga salafi, itu mereka katakan itu benar adalah benar, salah adalah salah dalam bab nasihat. Dalam bab apa? Nasihat. Kalau ada yang kasar, itu person orang saja. Bukan ya dari madhab salaf. Itu orang. Karena kita dalam penyampaian ilmu adalah pakai yang telah Nabi gariskan. Yassiro ketika beliau berpesan pada Mu'ad bin Jabal yang diutus ke Yaman. Yassir walatu asir, permudah jangan dipersulit. Basyir walatu nafir, beri kabar gembira jangan membuat orang lari. Iya. Itu dalam penyampaian. Kalau ada orang membuat orang lain lari, itu karena person orang saja. Mungkin dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Apa dulu baru yang mana. Iya, mungkin langsung dia lihat orang ini adalah pelaku riba. Langsung dia bilang riba haram. Iya, tanpa dinasehatkan dulu. Tanpa bertahap dalam berdakwah. Diajarkan dulu bagaimana tauhid yang benar. Kemudian sholat yang benar. Kemudian zakat yang benar. Mungkin karena dia tidak bertahap saja. Dia tidak bertahap seperti yang Nabi sebutkan, yang Nabi tuntunkan. Yang jelas, manhaj salaf bukan manhaj yang kasar ya. Tidak.
Dia paling sayang ke orang sehingga mereka menasehati orang seperti yang Nabi SAW bawakan. Wallahualam. Kemudian di sini dakwah agar mudah dipahami. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun. Kita sampaikan ke orang dengan apa yang bisa mereka pahami. Kalau ada istilah yang orang-orang misalnya yang mendengar ini tidak akan paham, jelaskan kalau memang harus disampaikan. Jelaskan. Kalau memang harus disampaikan, kita tidak bisa menghindar. Seperti kita bahas Bulughul Maram ini, ada beberapa istilah sebenarnya bukan makanan orang yang baru belajar. Karena butuh dipelajari di buku yang lain. Tapi kan itu tidak bisa dihindari, maka kita harus jelaskan. Supaya bisa dipahami. Tapi kalau tidak ada dan bisa kita hindari, maka kita sampaikan kepada orang sesuai dengan yang bisa mereka pahami. Sesuai dengan yang bisa mereka pahami. Karena tujuan dari penyampaian, supaya orang bertambah ilmunya, supaya itu menjadi nasihat untuk kaum muslimin yang hadir. Bukan menjadi hal yang menimbulkan masalah setelahnya. Bukan hal yang menimbulkan masalah setelahnya. Oleh karena itu kita dalam penyampaian adalah menyampaikan sesuai dengan yang dibutuhkan dengan cara yang paling mudah. Menyampaikan sesuai dengan yang dibutuhkan, karena boleh kita akhirkan sampai dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan kita tidak akan singgung. Kita tidak akan sampaikan. Dengan cara yang paling mudah dan cara yang paling sederhana yang bisa dipahami. Yang bisa dipahami. Iya. Jelas mulai kalau kita bertanya di sini agar mudah dipahami, tentunya kita mulai dengan yang paling penting ya. Kemudian yang penting. Mulai dengan yang kecil, kemudian yang di atasnya. Jangan langsung yang tinggi. Jangan langsung pembahasan yang susah. Mulai saja dulu dengan pembahasan-pembahasan yang mudah orang pahami. Wallahualam. Saya dan istri bersafar di bulan Ramadan. Apakah boleh berjima tatkala bersafar di bulan Ramadan? Boleh. Karena musafir tidak wajib berpuasa. Di bulan Ramadan. Boleh dia berjima. Yang penting memang safar asli. Bukan safar penghalalan. Ada sebagian orang, mau ke siang ini. Kita safar dulu. Padahal tidak ada rencana. Cuman karena menghalalkan. Tidak boleh. Memang dia safar, butuh pergi. Di bulan Ramadan. Kemudian dia tidak berpuasa, halal baginya. Untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari. Di siang hari. Wallahualam. Apa hukum menggambar salah satu tubuh anggota manusia? Salah satu tubuh ya, selain kepala, halal. Boleh. Karena aswar ar-ra's, gambar itu kepala. Gambar itu dianggap kalau ada kepalanya. Kalau ada kepalanya, wallahualam. Apa hukum menggunakan alat dzikir mini digital saat berzikir? Boleh. Boleh menggunakannya walaupun pakai tangan lebih utama. Apakah kita masih bisa berzikir pagi atau sore ketika waktunya sudah lewat? Contohnya saya ketiduran sampai siang. Sampai siang. Dan saya lupa zikir pagi. Enggak.
Zikir pagi petang sudah ada waktunya. Kalau sudah lewat tidak diganti di tempat lain. Karena sudah lewat waktunya. Kalau kita masbuk, apakah kita perlu membaca surat pendek setelah baca Al-Fatihah atau langsung rukuk saja? Tergantung rakaat keberapa ini. Iya, tergantung rakaat keberapa. Apakah kita masbuk maksudnya juga masih sama imam atau tidak? Iya, kalau kita maksudnya di sini masbuk, kemudian kita mau menggenapkan rakaat setelahnya, maka tergantung. Kalau kita genapkan misalnya baru rakaat pertama kita dapat, sehingga kita kalau bangkit berarti terhitung rakaat kedua, maka kita baca surah pendek setelahnya. Sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Tapi kalau kita sisa rakaat ketiga dan keempat, kita tidak sunnah baca surat setelah Al-Fatihah. Karena sunnah baca surat setelah Al-Fatihah adalah di rakaat pertama dan kedua. Itu pun di sholat sir. Adapun di sholat jahriyah tidak. Kita hanya baca Al-Fatihah. Wallahu alam. Bagaimana sikap saya jika bertemu dengan teman wanita dan langsung menegur dan menemani ngobrol? Takutnya kalau dihindari dan tidak mengajak ngobrol balik dibilang sombong. Ini masalah ini ya. Saya dilema ini. Mau dibilang juga bisa nanti kita terus ngobrol menikmatinya. Iya, dibilang juga ngomong saja gimana ini. Iya. Ngomong saja seperlunya, ditegur, kita nyahut saja seperlunya. Seperlunya. Kalau keluar dari seperlunya, enggak. Kalau keluar dari lebih dari seperlunya, tidak. Jangan dilayani. Jangan dilayani. Wallahu alam. Apa Ustadz izin bertanya? Saya akhwat. Merasa mudah menundukkan pandangan saat berpapasan langsung atau melihat video ikhwah di sosmed. Tapi berbeda saat melihat laki-laki awam. Saya jarang bahkan kadang tidak menundukkan pandangan saat bertemu. Karena merasa itu hal biasa. Dan tidak ada syahwat atau ketertarikan sama sekali. Mohon nasihatnya Ustaz. Syariat umum. Baik kita melihat ikhwah atau melihat selain musuh ikhwah yang sudah kenal dakwah. Jangan sampai nanti yang tidak kenal dakwah bukan ikhwah ya. Iya. Kita melihat yang sudah kenal dakwah ataupun yang belum mengenal ya dakwah misalnya, sama hukumnya. Karena di ayat perintah mutlak tidak dikoit dengan yang sudah mengenal dakwah sesama kita. Tidak. Ayatnya umum. Sebagaimana diperintahkan kita untuk menundukkan pandangan kepada yang sudah kenal, maka juga sama yang belum kenal. Sama. Cuman kadang kita anggap sepele. Sama hukumnya. Demikian pula ikhwan kepada akhwat, tundukkan pandangan di calon akhwat. Calonnya. Atau yang belum kenal dakwah, sama juga. Semuanya sama. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Bagaimana hukum dalam Islam jika pernikahan dilakukan dan berkas atau surat-suratnya menyusul setelah menikah? Berkas yang dimaksud di sini Ustadz adalah surat cerai dari si akhwat. Keterangan si akhwat sudah berpisah dengan mantan suami selama 2 tahun. Namun qadarullah belum didaftarkan di pengadilan agama. Saat ini sementara diproses di pengadilan agama. Apakah pernikahan mereka sah? Sah. Kalau dibilang sah. Iya, tapi kalau kita bersabar sedikit
supaya sah secara agama, sah juga secara negara, lebih bagus. Lebih selamat, wallahu alam. Jika salah satu dari orang tua telah meninggal dan saya sebagai anak menduga kalau orang tua saya sewaktu hidup memiliki utang puasa wajib, apakah saya sebagai seorang anak boleh menggantikannya walaupun tidak diketahui jumlahnya? Boleh. Boleh kita menggantikannya dan boleh kita beri makan. Iya, boleh kita menggantikan puasanya dan boleh kita beri makan di kadar yang dia tinggalkan. Dalam sebulan terkadang saya mengalami sampai 3 kali haid. Haid berlangsung sekitar 4 hari. Hal ini disebabkan karena suatu penyakit yang diderita atau obat yang saya konsumsi sehingga mempengaruhi siklus haid saya, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholat saya, Ustaz? Apakah tetap saya kerjakan apabila darah itu keluar atau bagaimana, Ustaz? Ciri darah yang keluar berwarna merah gelap, kadang disertai dengan darah yang menggumpal, tidak berbau, dan keruh saat di air. Saat di air keruh. Bukan darah haid. Itulah perbedaan darah haid sama darah yang bukan haid. Kalau darah kita terluka dan kena air, airnya akan berwarna keruh. Luka dimanapun itu dari badan kita, kepala, tangan, kaki. Iya, kalau ada dari badan kita terluka, kena air, maka airnya akan berwarna keruh. Maka ketika seorang perempuan mengalami pendarahan dan dia masukkan di air, airnya berwarna keruh, bukan haid. Karena darah haid kalau kena air akan berwarna merah. Akan berwarna merah. Jadi dengan ucapan kita yang terakhir itu bukan darah haid. Itu bukan darah haid. Dan keruh saat di air. Itu sudah ciri-cirinya ya. Kemudian kita juga bilang tadi berwarna merah gelap. Itu bisa dikatakan haid kalau itu sebenarnya. Tapi kan itu bukan salah satu-satunya cirinya. Kadang disertai dengan darah yang menggumpal. Ini darah yang menggumpal ini kalau keluar sebenarnya di perempuan bisa saja haid, bisa saja tidak. Tergantung menggumpalnya kapan. Kalau menggumpalnya setelah keluar, jadi dia sudah mengalir, tertahan, menggumpal. Bukan darah haid. Itu dipastikan bukan darah haid. Tapi kalau menggumpalnya dari keluarnya, dari dalam. Keluar dari dalam keadaan menggumpal. Itu haid, bisa haid. Karena tidak pecah dari dalam. Karena darah haid itu akan mengalir. Jadi darah haid itu dia di dalam rahim menggumpal. Mengalir ke rahimnya seorang perempuan, menggumpal, tertahan. Ketika dia pecah, itulah yang mengalir keluar. Itu yang mengalir keluar. Tapi kadang juga tidak pecah di dalam. Hanya pecah sebagian, kemudian keluar sebagiannya dalam keadaan apa? Menggumpal. Maka kata menggumpal ini dilihat. Apakah menggumpal dari dalam atau menggumpal saat sudah keluar. Kalau dia menggumpal saat sudah mengalir, keluar, bukan haid. Itu dipastikan bukan haid. Iya, seorang itu haid ya sekali dalam sebulan. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang yang selalu keluar darah haidnya. Maka Nabi anjurkan kepadanya, iya, darah haid itu darah yang dikenal, maksudnya lihat dulu ciri-cirinya. Kalau tidak bisa juga dikenal, maka haidlah seperti kebanyakan perempuan haid. 7 hari atau 6 hari. Sisanya bukan darah haid. Bukan darah haid. Masya Allah, masih banyak ya. Kita coba lihat satu lagi saja. Saya pernah sholat dan lupa membaca surat pendek setelah membaca Al-Fatihah.
Saya langsung ruku. Apakah saya harus sujud sahwi Ustadz? Dan saya mau bertanya Ustadz, perbedaan sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam. Berarti dua ya pertanyaannya. Pertama, kita perlu mengetahui hukum membaca surat setelah Al-Fatihah sunnah. Bukan wajib, bukan rukun. Sunnah. Kalau kita baca Al-Fatihah saja baru langsung kita ruku, tidak masalah. Dengan sholat kita sah. Kemudian apakah kalau lupa membaca surat setelah Al-Fatihah, kita sujud sahwi? Tidak. Karena sujud sahwi itu meninggalkan yang wajib atau yang rukun. Itu yang sujud sahwi. Yang sujud sahwi. Adapun meninggalkan yang sunnah, tidak sujud sahwi. Kemudian perbedaan sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam. Sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam sama saja. Boleh. Dua-duanya boleh dilakukan. Cuman para ulama menjelaskan yang lebih utamanya. Maka dilihat kalau mengurangi sunnahnya sebelum salam. Misal kita harusnya duduk tasyahud awal. Kita langsung berdiri. Sunnahnya sebelum salam. Karena kita mengurangi. Kita mengurangi yang harus dilakukan. Kalau kita menambah setelah salam. Misal harusnya kita duduk tasyahud akhir. Tapi kita berdiri. Setelah sadar kita langsung duduk. Berarti kita menambah. Kalau menambah setelah salam. Kalau kita menambah setelah salam. Itu wallahualam. Walaupun boleh saja sah. Kita sujud sahwi sebelum salam. Dan sah kita sujud sahwi setelah salam. Cuman sunnahnya tadi seperti itu. Mengurangi maka sebelum salam. 2 kali sujud. Kemudian salam. Kemudian salam. Kalau menambah maka setelah salam. Setelah sujud 2 kali. Salam lagi. Salam lagi. Jadi kan kita sudah salam tadi. Kemudian sujud 2 kali. Bangkit dari sujud kedua. Langsung salam. Langsung salam 2 kali. Salam. Wallahualam. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.